teman-teman, balik lagi di channel Live Wheels di segmen Sobat Bercerita. Kali ini gue akan ngebahas motor yang mungkin serupa tapi tidak sama. Dan ini awalnya motor dua tak yang lagi rame-ramenya. Ini dia, Ninja RR tahun 2010. Halo Mas Ded. Halo. Sama-sama. Thank you. Pagi-pagi ini nih, semua orang lagi pada santai-santai, kita bikin konten. Enakan San Mori. Habis San Mori gua. Gimana nih kehidupan saya harinya nih? Gua sehat, gua lagi happy banget karena istri gua hamil yang kedua, anak kedua. Iya. Sehat, happy banget. Kalau boleh tahu nih, kita kasih tahu ke sobat-sobat kita nih, motor apa sih nih Mas? Ini gua punya Ninja RR tahun 2010. 2010. Warna hitam, favorit warna gua, black color ya. Karena menurut gua laki banget tuh. Terus ini udah gua oprek dikit sesuai dengan kesenangan gua nih. Ya. Terus intinya gua bisa senang, gua bisa ke kantor, gue bisa jalan-jalan, gue bisa San Mori, netret, semuanya seneng-seneng sama motor ini sih. Berarti ini lu banget lah. Asli, ini gue banget. Lu banget ya. Kalau apa namanya, kenapa sih lu milih si RR ini ketimbang motor-motor lainnya atau dua tak lainnya? Kan banyak tuh, ada Honda. Banyak banget sih. Kenapa gue pilih ini tuh? Yeah. Mungkin semua orang kita banyak cerita kali ya. Cerita. Dulu gue zaman SMA tuh gue kalau lagi nongkrong, gue cuman bisa ngeliatin temen gue, wah ini keren banget sih Ninja, cuman bisa punya doang gitu loh. Terus gue berdoa kali ya, gue ngucap dalam hati, suatu saat gue harus punya ini motor di umur kapanpun, pokoknya gue harus punya, gue bilang. Gue punya dulu. And then 2019 gue main Ninja dulu, gue beli Ninja, gue seneng banget tuh. Dulu awalnya bukan ini, awalnya gue punya Ninja warna hijau metalik, RR Old tapi warna hijau metalik. Gue jual, gue lepas, gue beli warna hitam. Padahal gitu. Si Kawasaki ini kan hijau tuh ikonik banget. Ikonik. Iya. Kawasaki tuh basicnya punya dua warna untuk warna hijau. Yang pertama untuk keluaran ZX itu dia punya hijaunya Kawasaki ya. Dia kental banget tuh. Kental banget. Itu ZX punya, dan 2010 gue punya warnanya hijau metalik gitu. Jadi Kawasaki memang ngeluarin dua warna sih untuk si Ninja ini gitu. Tapi karena ini kayak kurang gue banget ya. Bukan gue banget sih. Karena balik lagi emang motor kita juga yang pakai, bukan dilihat orang. Bener banget. Ada juga yang kayak gitu. Memuaskan hasrat orang lain benar. Diri sendiri. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, apa aja sih nih yang udah diganti nih? Kayaknya gue lihat nih, ini wow banget nih speknya nih. Enggak, belum. Oke. Dari mana dulu ya? Pertama dari bawah ke atas kali. Ini gue geser dikit dari bawah ke atas. Pertama gua pakai velgnya RCB sih, depan belakang RCB. RCB ini tuh dia keluaran Malaysia punya ya. Dia untuk daily use oke, untuk balap juga oke, karena banyak banget beberapa pembalap tuh yang disponsorin oleh RCB dan udah terbukti lah ya. Iya, kualitasnya juga emang udah bagus banget gitu tuh RCB tuh gitu. Tapi di balik itu semua masih ada lagi yang high end gitu kan. Terus untuk ban juga gue udah pakai soft compound. Ya. Boleh. Ini pakai apa nih? Gue pakai it's okay merek ya? Nggak apa-apa. Gue pakai kali masuk. Gue pakai Corsa R46. Corsa R46. Kenapa gue pakai ini? Gue basically motor ini buat harian, dan tadi gue bilang. Gue pakai harian yang masih aman, nyaman, sehat di kantong. Aman lah ya. Yes, gue pakai Corsa R46, soft compound. Enak banget. Tapi ini lu kan tadi buat harian ya? Nggak cepet habis nih soft compound. Kalau
Gue setahun 2 kali sih depan Oh, belakang. setahun. Oh, Yes, bisa. betul. Jadi perkiraan gue 6 bulan kali ya, setiap 6 bulan gitu loh. Tergolong Gitu. kadang ada yang bilang irit, ada yang bilang biasa aja sih. Cukup sih lah ya, Cukup lah ya untuk motor harian, untuk motor hobi. Ya, Ayo sih gue gitu. Gue rekomen sih untuk harga sekian ya. Gitu. Terus apalagi nih bawahnya nih. apalagi Kayaknya ada yang gede banget nih di sini nih. gue udah pakai disc brake PSM ukurannya 320 mm. 320. Kenapa gue pakai 320 mm? Karena lebih biar daya cengkram ngeremnya sih biar dapet sih. Iya. Karena basicnya ini motor cc-nya 150 boleh. Iya, iya. Quote of quote 150 ya. Tapi pas di jalan tuh gue Rasanya beda kalau beda nembak banget. di awal. Jadi gue pengen tetap aman, gue pengen tetap nyaman juga. Diameter gue ganti. Biar nggak Senin Kemis ya ngeremnya. Bener. Selain itu gue udah pakai Nissin. Oh, ini ganti juga ya? Betul. Brake calipernya ya? Kaliper remnya juga gue pakai Nissin. Biar lebih gede, karena kalipernya juga lebih gede dia. Terus masuk ke sini gue udah pakai underbone. Underbone-nya Underbone, merek udah diganti. lokal aja. Salam ya. Terus yang terakhir gue pakai knalpot. Looks like-nya kayak ori ya, tapi ini sebenarnya udah reset dari bengkel sih, udah ngikutin dari settingan mesin gitu. Jadi istilah kata bisa bilang bobokan juga, bukan. Bukan juga sih, emang made in dari lokal, Emang tapi buatan kualitas ya, oke sih emang gitu. dibuat ya. Emang Bukan dibuat. knalpot ori tapi dibobok-bobok. Emang sesuai dengan spek mesin sih gitu. Ini kalau mesin apa aja nih kayak di kadang-kadang ada yang Mesin, kalau mesin sih gua blok masih 1855, itu masih blok standarnya Kawasaki Ninja RR. 1855 udah gua porting, headnya juga gua papas untuk bisa menunjang ini gua sih ya, hasrat kebut dikit ya. Nggak boleh Karena pada banyak, nggak boleh. dasarnya Karena di Ninja emang buat narik. benar. Bukan buat Tapi bawa. basicnya satu yang harus bisa gua sharing, motor 150 cc, motor kenceng bukan berarti lo boleh ngebut seenaknya di jalan sih. Kalau untuk ngebut udah ada tempatnya di sirkuit. Kalau memang buat sedikit-sedikit is oke di jalan, tapi motor lo tanggung jawab lo. Di jalan raya bukan cuman kita aja ya, banyak banget. Motor lu juga yang tahu gimana Iya. kan. Entah dia sehat apa gimana. Betul. Kenceng doang tapi susah ngerem. Betul itu betul banget tuh. Banyak banget. Kalau menurut gua sih kita berangkat pulang selamat ya. Harus kayak gitu. Itu sih. Terus mesin udah porting. Oh iya, gua kerak as gua pakai ZX. Oke. Kenapa gua pakai ZX? Karena basicnya kerak as seri Ninja ZX ini punya torsi yang beda sih pastinya Beda, ya? dari yang RR gitu loh. That's why banyak orang yang sekarang tuh pengen nyarinya Ninja ZX ya. ZX. Gue pengen nyari ZX Padahal nih. kecebur taunya convert. Padahal convert. Padahal kita harus tetap balik lagi ngelihat Iya. surat-surat ya. Surat-surat. Gitu sih. Terus Naik dari body full gue masih orisinil. Cat orisinal semua nih. Cat masih orisinil, belum gua cat ulang. Ini dekal juga masih orisinal. Dekal masih orisinil semua. Memang kalau dilihat dari zoom sih ini udah semi luntur, tapi it's okay menurut gua, ini pride-nya buat gua sih. Masih full ori. Tetap menjaga keoriginalitas. Yap, gua pengen itu sih. Kalau sekarang istilahnya sleeper ya. Iya. Jadi orang ngeliat tuh, wah motor gua standar nih gitu. Gitu. Taunya pas digebret. Enggak, masih sama juga. Tipu. Terus naik lagi ke atas nih ya. Naik lagi ke atas karena kalipernya juga udah ganti. Gua support dengan master rem juga udah ganti sih. Master rem ganti. Gua pakai Nissin atas bawah. Full komplit ya atas bawah. Full ya? komplit atas bawah biar pengeremannya juga maksimal sih. Udah itu aja. Handle Speedo brake-nya gue apa? masih standar, handle rem juga ini satu set dari Nissin. Nissin juga ya? Betul. Hand grip gue pakai Domino. Speedo gue masih standar. Semuanya looks-nya masih standar sih, nggak ada yang luar biasa. Tapi mungkin kali ya next project tuh gue akan upgrade pelan-pelan. Gitu. So far udah sih dari motor gue, nggak ada yang terlalu spesial. Tapi menurut gue ya spesial buat gue sendiri gitu. Itu tuh yang penting tuh. Ya itu yang harus penting. Karena gimana pun ini motor kita ya, ini kebanggaan kita. Asli banget. Walaupun memang masih banyak yang lebih di atas tapi Banyak banget. gimana ya? Kita naikin tunggangan yang kebanggaan kita ya, walaupun
Iya, iya. Ya gitulah. Itulah pokoknya. Lebih senang pastinya, lebih Iya. pride punya kita sendiri. Terus kalau boleh tahu nih kan, tadi lu pas zaman SMA kepengen banget si ninja ini. Asli pengen banget gue. Kenapa sih lu pengen ninja ini? Kan tadi lu bilang lu pengen banget. Nah, pengennya tuh kenapa? Pengennya kenapa? Iya. Oke, pengennya kenapa? Kalau menurut gua bapak satu orang anak yang masih suka speeding. Basicnya itu dulu garis bawahin. Tapi tetap harus semua terkontrol. Gue masih suka speeding, gue masih suka rolling, gue masih suka touring. Terakhir gue touring bareng sama orang Ninja Ora Cinta, Ciwidey. Oh, kayaknya ini ya, satu circle sama video kita yang pertama nih. Nah, yang ZX abu-abu tuh. Iya. ZX abu-abu. Gue Gabung juga ya berarti. iya, gue terakhir touring, gue masih seneng. Menurut gue mungkin kita lahir di tahun yang sama, era 80-an. Ninja itu salah satu motor ikonik yang laki lu harus punya. Iya, bener. Itu Ninja tuh kayak gitu tuh. Lu harus punya. Ya sampai sekarang sih. Iya, makanya kan sekarang rata-rata kan umur yang kelahiran 80 ya lu beli lagi. Lo umur kelahiran 75 ya lu beli lagi gitu kan. Satu-satu motor atau kendaraan idamannya pasti dibeli. Asli sih. Walaupun emang udah Yap. tua atau segimana. Kawasaki. Jaya di masanya sih luar biasa Gue dia. denger nih kayaknya nih motor turun juga nih ke Sentul nih. Enggak, suka gua Boleh ceritain nggak nih ke sobat-sobat enggak. kita? Jadi gua itu tadi untuk gua ngalirin passion, suka ngebut di jalan raya kan nggak mungkin ya. Terus gua sama anak-anak bengkel, gua boleh nyebut bengkel ya? Oh iya boleh dong. Bengkel gua Boleh sebutin dong, malah. bengkel gua MRT. Ada Instagramnya nggak tuh bengkel? Ada. Apa? Namanya MRT. Ada di bawah ini. Lokasinya di Bambu Apus. Itu spesialis 2 tak aja Spesialis atau 2 tak. 2 tak semua 2 tak? Mayoritas kita Ninja. Mayoritas. Ada beberapa air-racing, Ninja air-racing gitu loh. Dan biasanya gue sama anak MRT ini kita suka track day bareng ke Sentul gitu. Itu tuh baru. Ya, Beneran. enak banget tuh. Ngebut ya di jalannya. Benar. Iya. Lo mau bejek gas, mau cornering, mau sampai Iya. knee down, elbow down segala Iya, rupa, mau mau disentul segala terserah. macem, jangan di jalan. Karena lo nggak merugikan orang lain, lo bisa ngetes motor lo seberapa sih? Gua kenceng tuh seberapa gitu loh. Iya. Karena ada beberapa orang yang naker, aduh motor gua sampai berapa nih speednya? Iya. Aduh motor gua maksimal sampai berapa? Ngetes di jalanan kan ada aja kadang. Ada. Iya. Makanya jangan bisa modal buat motornya doang, Mas. Benar. Nggak bisa. Setuju gua, setuju. Ayo kita ramaikan ke Sentul kali ya. Gitu. Seru. Nih, di bengkel itu tuh udah banyak banget yang turun berarti ya? Lu Banyak. sendiri turun atau pakai joki? Enggak, kita sendiri rata-rata. Oh, sendiri ya? Jadi yang punyanya rata-rata owner sendiri sih yang langsung turun seru track sih. day. Jadi biasanya kita kalau sekalinya turun bertiga, berempat, berlima, paling rame bertujuh, berdelapan sih kita seru semua tuh dan itu owner sih. Jadi Karena biar ngerasain motor sendiri. iya yang udah dibangun juga. betul. Selain itu sih untuk kebutuhan foto-foto sih, gua nggak munafik. Konten lah Tetap ya. harus ada konten Sentul lah. terus. Gitu. Yang penting kita senang-senang bareng di jalan yang tepat, Mm-mm. di kondisi yang tepat. Mm-mm. Udah kita gaspol aja udah. Tapi ini kan RR ya. Yap. Kenapa lu milihnya RR? Dibandingkan ada yang S, ada yang lain-lain gitu. Oke. Kenapa gue lebih milih RR? Karena dari dibandingin beberapa tipe yang lain, Ninja R, SS, M, KRR ya, Serpico tuh level tertinggi. Menurut gua Ninja RR tuh yang pas level sportinya dapet sih. Itu dapat dengan bentuk dia fairing yang full nih kesini. Iya, full. Pasti Kawasaki juga ngedesain motor ini bukan cuman untuk gue pakai fairing, enggak dong. Iya, Pasti benar. dari segi faktor aerodinamis Iya, udah dihitung juga. udah dihitung semua. Karena saat lo ngebut pasti level kepala lo akan nunduk dan Iya. itu aerodinamis lewat. Jadi menurut gue sportinya dapet, kece-nya dapet ya. Ganteng sih ini motor aslinya. Kalau bisa ngerawat semuanya. Dan ngerawatnya juga nggak susah. Perawatan sih. nih, lu sendiri kan daily driving kan? Daily, pokoknya dipakai daily lah, gitu kan. Ini gimana sih ngerawatnya? Ngerawatnya mudah banget, ngerawatnya mudah. Maksud gue dibilang mudah adalah lo punya 2 tak itu bukan lo harus ngelihat
gue ganti oli apa enggak. Tapi yang harus lo jadi utama itu adalah oli samping gue udah harus, nih masih ada apa enggak. Karena menurut gue 2 tak tanpa oli samping lo nggak bisa jalan. Iya kan? Iya, benar. Motor tuh akan kayak ya udah, lo bisa nge-gym, bisa rusak. Kacau. Jadi kalau bisa, beberapa saran gue adalah untuk yang mau nyari motor 2 tak, jangan lupa nanti setelah beli selalu ingat sebelum riding, night ride, San Mori, cek dulu oli samping biar lo di jalan aman sih, itu aja. Kan beberapa orang yang teman-teman gue juga kayak pemain 2 tak juga, dia ada yang masukin olinya ke bensinnya langsung. Ada, nah, ada. Kalau lu sendiri gimana nih? Gua masih 100% pakai botol. Gua masih pakai botol. Oh, jadi masih pakai botol. Gua masih normal. Tapi nggak menutup kemungkinan gua akan naruh beberapa takaran mililiter ke tangki. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Iya. Sebenarnya untuk aman. Oh. Contohnya kayak kemarin gua ke Ciwidey, karena treknya juga lumayan jauh. Pasti kita ada momen di saat jalan kosong, pasti kita akan gas, RPM tinggi terus. Perjalanan juga kita out of nowhere yang bengkel nggak tahu kan di mana kan. Gue maunya gue berangkat selamat sampai tujuan, pulang juga selamat. Makanya gue masukin beberapa settingan milimeter ke tangki gitu, si oli sampingnya. Tujuannya untuk aman aja sih sebenarnya. Gitu, gue nggak mau terjadi apa-apa aja di jalan. PR sebenarnya, tidak mau merugikan orang lain sih. Tadi kan lu milih RR sesuai lu pengen bilang kan aerodinamisnya bagus, terus juga lebih sporty daripada lainnya. Banget. Emang bedanya apa sih daripada RR? Ada yang SS, ada yang M, ada yang ZX. Oke. Menurut lu? Mungkin gue akan coba pribadi. gue mungkin coba akan nge-compare kali ya sama ZX. Ini menurut gue pribadi ya. Jadi maaf nih kalau yang salah. Ini Pribadi menurut loh, gua. Jadi jangan diserang di komen. Iya, jangan dong. Kan gue masih pandangan pribadi, beda. Gue masih mau main bareng. Kita ngopi bareng aja. Iya. RR sama ZX, menurut gue itu banyak banget tuh kalau kita nyari di website. Gue ngobrol sama beberapa teman, gue pengen beli motor dong. Gue pengen beli ZX, gue pengen beli RR. Apa sih bedanya gitu? Pertama dari segi body kali ya, keseluruhan tuh nggak ada bedanya memang. Tapi terutama yang beda itu ada di kondisi di mesin. Spek mesinnya ZX sama RR tuh beda. Beda ya? Kasarnya aja kali, gue ngasih perbandingan misalnya ZX standar dengan RR standar, kita kalau adu speeding di jalan lurus, ZX pasti akan lebih unggul, akan lebih menang. Kenapa? Karena dia punya blok yang lubang pembuangannya tuh lebih besar. Itu satu. Kenapa si ZX lebih unggul? Terus krek AZX juga beda. Iya, itu. CDI-nya ZX juga beda. Crankcase mesinnya ZX juga beda. Makanya tadi lu ada yang diganti punya ZX tuh, crankcase. Iya, crankcase gua diganti. AC udah diganti punya ZX. Jadi memang ZX itu spesialnya di engine sih. Itu luar biasa. Kawasaki ngeciptain ZX ternyata bukan cuma label ZX doang. Dia emang superior nih di mesin gitu loh. Itu yang ngebedain. Kalau ZX punya blok dengan kode 1878, RR itu 1855. Ini berarti 1855. Gua masih pakai 1855. Tapi bukan berarti sih 1855 memble atau cepu di jalan ya enggak. Itu kan balik lagi ke settingan mesin. Sekarang kan udah ada caranya ya. Kita bisa morting, kita bisa papas head, disesuaikan dengan keperuntukannya lo. Kalau buat harian, dibalikan lagi. Kalau untuk race sirkuit, itu udah pasti pol-polan sih. Itu dibalikin ke mekanik masing-masing. 2 tak itu motor yang seni kali ya. Kenapa gue bisa bilang seni tuh? Bukan motor ringkih juga sih. Jadi ini seni aja menurut gue. Lo harus mempertahankan RPM supaya lo bisa open buka tutup gas tuh dengan performa terbaik. Kalau RPM lu turun, lu nggak bisa ngejar temen lu di depan, misalnya gitu kan. Iya, bener. Itu sama yang dilakukan di balap misalnya. Banyak pembalap juga yang kalau gue suka lihat, gue suka perhatiin, mereka akan ngegantung gas di tikungan untuk dapat buka-bukaan yang optimal saat dia lurus lagi. Ngisi setelah buka tikungan dan lain-lain. Betul. Itu kenapa gue bisa bilang ini motor unik, seninya dapat banget gitu. Dulu gue basicnya main motor 4 tak, tapi pas gue main 2 tak, gue belajar. Karena sangat berbeda ya? Beda banget. Kalau di rumah nih kayaknya kalau rata-rata yang punya Ninja kayak gini nggak mungkin motornya cuma satu atau kendaraannya cuma satu. Ada nggak sih kendaraan
Selain si Ninja ini yang historinya sangat melekat juga dulu. Ada sih, ada. Apa tuh? Jangan dijawab dulu. Oke. Terima kasih udah nonton Live Wheels dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan follow Instagramnya @livewheels_ dan Instagramnya Mas Dedi apa Mas? Oh, Instagram gua Dedi Aiman. Dedi Aiman ada di bawah sini. Terima kasih sudah menonton. Salam sobat kehidupan. Thank you.